Di luar menara, banyak yang membicarakan tim Dongfang. Dia dan Swordman, Cheng Pingan, telah mencapai lantai 27. Dengan itu, maka rekor kota Binhai telah dipecahkan. Wanita berambut biru tak percaya ada 2 tim pemecah rekor. Ini membuktikan bahwa profesional kota Binhai telah meningkat. Namun, pria berambut putih menyayangkan kandidat yang paling diantisipasi, yaitu Murong Suehen, telah berhenti di lantai 26. Si rambut pirang juga tak percaya kalau Murong Suehen telah berhenti. Dia tahu kalau kekuatan Suehen harusnya lebih dari itu. Dia menduga kalau mungkin dia mengalami sebuah kecelakaan. Pria di depannya mengatakan jika hal-hal yang tak terprediksi dan hidup tidak bisa selalu berlayar dengan mulus. Katanya, ini hanyalah sebuah perumpamaan saja. Jika memang tidak bisa bertahan, maka mungkin Murong Suehen dapat tumbuh menjadi jenius umat manusia. Pria tua dengan tato leher menambahkan, kalau Murong Suehen tidak ditekan oleh Dongfang, mungkin dia benar-benar akan menjadi jenius yang sebenarnya di masa depan. Ternyata pria tato di leher itu bernama Liza. Pria tua botak mengatakan jika Pris itu juga seorang jenius. Walaupun dia sudah diserang beberapa kali karena dia menunjukkan bakatnya, namun dia tetap naik ke atas. Saat sedang membicarakan Lin Luo, tiba-tiba ada seseorang yang muncul di hadapan mereka. Pria itu melapor bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Dia menunjuk ke arah menara dan mengatakan jika awan beracun muncul lagi di Tower of Trial setelah lantai 19 dan masih menyebar ke atas. Para orang tua itu terkejut setelah melihat ke arah tower. Hanya dalam 4 jam saja, awan beracun itu telah menyebar ke lantai 24. Bahkan ada kemungkinan bisa menyebar ke lantai 25. Mereka memperkirakan kalau sekitar 3.000 kandidat telah terkena virus itu. Dan saat ini di dalam menara, kecuali beberapa kandidat level bawah yang latihan di depan lantai 19, hanya ada beberapa siswa terbaik yang ada di atas lantai 24. Liza bertanya, ada berapa kandidat di atas lantai 24? Pria itu mengatakan jika sisa kandidatnya hanya kurang dari 100 orang. Mereka bertanya-tanya, sebenarnya apa yang telah terjadi di dalam sana? Mereka menebak, apakah mungkin ada bos khusus yang muncul di sana? Si rambut pirang mengatakan, walaupun ada bos khusus yang muncul, bos itu tidak mungkin berjuang naik dari lantai 19 ke lantai 26. Dia berpikir bahwa ini adalah perbuatan dari manusia. Pria itu terkejut karena jika itu adalah perbuatan dari manusia, berarti orang itu bercampur dengan tim saat pemeriksaan. Selama 300 tahun terakhir dari Apokalips, sebagian besar umat manusia telah berjuang untuk bertahan dengan bantuan profesional. Tapi beberapa dari mereka adalah pengecualian. Mereka tidak ingin menghadapi kenyataan awakening yang gagal, atau mereka mengejar kekuatan yang lebih kuat lagi. Karena itulah, mereka lebih memilih untuk menyerah pada Demon God. Dalam pemahaman mereka, akhir dunia telah datang, dan membawa seluruh dunia ke Demon God adalah satu-satunya cara untuk mempertahankan peradaban manusia. Jadi, mereka bersembunyi di dalam kegelapan untuk melakukan penghancuran, berniat untuk mengubah kekuatan dan peraturan manusia. Hal itu dilakukan hanya untuk menyenangkan Demon God, dan kelompok ini dikenal sebagai The Fallen. Katanya, jika The Fallen sudah mengambil tindakan, mereka akan menghabisi semua kandidat. Namun yang aneh adalah kenapa mereka memberikan kesempatan kepada semua orang
untuk bisa melarikan diri. Si rambut pirang kali ini justru takut jika para Valen mengincar para profesional kelas S. Liza kesal karena mereka tidak bisa masuk untuk menolong, sebab selama ujian pintu masuk menara diblokir. Karena tidak bisa masuk, Liza pun hanya bisa berharap kepada anak-anak yang berbakat di sana. Panel kembali ke dalam tower di lantai 26. Akhirnya, tim Lin Luo pun berhasil naik ke lantai 26. Tang Cheng senang karena dia saat ini sudah berlevel 20. Itu semua karena Lin Luo yang sangat luar biasa. Jika dia hanya mengandalkan dirinya sendiri untuk naik level, Tang Cheng yakin dia baru bisa mencapai level ini dalam waktu 2 bulan. Sedangkan Yining, dia saat ini sudah mencapai level 25. Jika dia mengatakan kepada orang lain bahwa dia saat ini telah mencapai level ini, pasti hal itu akan mengejutkan mereka semua. Karena penasaran, Yining pun bertanya bagaimana dengan Lin Luo. Lin Luo pun mengatakan jika dia saat ini telah mencapai level 30. Bahkan dia mempunyai 4 skill baru untuk dipelajari. Skill yang pertama adalah Reproductive Excitation. Skill ini sudah bermutasi. Skill ini dapat membuat target ingin reproduksi dalam waktu singkat, menekan rasionalitas, dan meluncurkan perilaku keinginan pada makhluk sejenis dan gender apapun pada saat itu, tempat, dan waktu kapan saja. Lin Luo terkejut setelah melihat penjelasan skill itu. Katanya, skill macam apa ini? Skill yang kedua adalah Genital Warts. Ini adalah sejenis infeksi menular saat bercocok tanam yang menyebabkan kutil yang terbentuk di dalam maupun di luar kelamin. Skill yang ketiga adalah Gonorrhea Spread. Skill yang menular melalui kontak saat bercocok tanam dengan alat reproduksi, mulut, ataupun knalpot belakang pasangan yang terinfeksi. Yang keempat adalah skill Syphilis Outbreak. Ini adalah penyakit menular cocok tanam yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Setelah melihat ketiga skill yang belum dia pelajari, Lin Luo mulai berpikir jika ketiga skill itu sangatlah kejam dan sangat abnormal. Dia berharap kalau skillnya bisa kembali normal. Lin Luo tak percaya anak baik seperti dia akan mendapatkan skill seperti itu. Namun Lin Luo tetap akan mempelajari semua skill yang ada tanpa ada satupun skill yang dia lewatkan. Yining penasaran kenapa Lin Luo tersenyum sendiri dan membuat wajah yang aneh. Namun Tang Cheng tak melihat ada yang aneh dengan Lin Luo. Dia hanya melihat Lin Luo sedang tersenyum saja. Karena penasaran, Yining pun bertanya skill apa yang telah dipelajari oleh Lin Luo. Lin Luo panik, dia tak mau mengatakan apapun, dan akhirnya dia mengatakan kalau sebaiknya mereka tidak usah tahu skill apa yang telah dia pelajari. Kemudian Yining mengatakan jika saat ini Lin Luo telah mencapai level 30. Di level ini, Lin Luo dapat melakukan transfer job kedua. Yining bertanya, apakah Lin Luo sudah siap untuk melakukan transfer job kedua? Karena penasaran, akhirnya Lin Luo memutuskan untuk melihat transfer job dulu sebelum melanjutkan perjalanannya. Lin Luo mengambil buku transfer job tersembunyi eksklusif yang dia dapatkan dari Secret Realm. Karena itulah, dia tidak perlu menunggu lagi sekarang. Akhirnya, Lin Luo pun mengaktifkan buku transfer job tersembunyi eksklusif dan Lin Luo harus melakukan misi transfer job kedua. Sistem memberitahukan dua pilihan job tersembunyi kepada Lin Luo untuk dipilih sebagai job keduanya. Sistem juga memberitahukan bahwa dua job tersembunyi ini unik. Setelah memilih salah satu, yang lainnya akan hilang secara permanen. Kedua job tersembunyi itu adalah The Dark Lord
dan Evil Doctor. Lin Luo bingung karena dia sama sekali belum pernah mendengar itu sebelumnya. Jadi, dia bingung mau memilih yang mana. Akhirnya, Lin Luo pun melihat penjelasan dari kedua job tersembunyi itu. Yang pertama adalah The Dark Lord. Ini adalah satu-satunya job tersembunyi, penyelamat Dark Kingdom yang berjalan di malam hari dengan jiwa undead, dan setelah transfer, Anda bisa berjalan di realem material underworld dan memanipulasi kekuatan jiwa undead sesuai keinginan Anda. Skill Anda saat ini akan tetap tidak berubah setelah transfer, dan kemudian skill Anda akan berkembang menjadi eksklusif, yaitu Master of the Underworld, Dark Lord, dan Anda akan mendapatkan 10 skill point eksklusif untuk meningkatkan skill Anda untuk hidup kedua. Pada transfer yang berhasil, Anda mendapatkan 10 poin eksklusif lagi. Catatan, karena dekat dengan kegelapan, penampilan Anda akan lebih mendekati undead. Tubuh Anda secara permanen berubah menjadi tubuh necromancer, dan penampilan terhadap undead secara permanen meningkat 10 poin, dan penampilan terhadap hidup secara permanen menurun 10 poin. Lin Luo merasa kalau job tersembunyi itu sangat kuat, namun tidak cocok dengan skillnya saat ini. Selain itu, Lin Luo juga harus merubah penampilannya menjadi necromancer, dan menurutnya itu sangat tidak nyaman. Namun, Lin Luo memutuskan untuk melihat job tersembunyi yang satunya dulu. Evil Doctor, satu-satunya profesi tersembunyi. Setelah berganti profesi, Anda akan menjadi dokter yang paling jahat dan tidak profesional. Skill akan membawa efek tambahan khusus. Setelah transfer job berhasil, Anda akan mendapatkan skill satu-satunya, yaitu Non-Responsible Surgery. Non-Responsible Surgery sangat berbahaya yang tidak menanggung resiko apapun dari efek operasi, tidak terjamin, dan tidak bertanggung jawab atas hasilnya. Ada kemungkinan tertentu yang menyebabkan cacat acak, deformitas acak, regenerasi acak, transplantasi organ, dan lain-lain. Untuk target saat ini hanya dapat diterima pada manusia atau makhluk humanoid. Setelah transfer job berhasil, Anda akan menerima 10 poin skill eksklusif. Lin Luo sangat terkejut. Dia tak percaya, ternyata Evil Doctor ternyata sangatlah hebat. Bagaikan membuka blind box, di mana blind box dibuka pada orang lain dan konsekuensinya ditanggung oleh orang lain. Itu bertanggung jawab atas kesenangan saja. Siapa yang bisa menolak operasi yang menarik dan bebas tanggung jawab? Dan akhirnya Lin Luo pun tak ragu lagi untuk memilih Evil Doctor sebagai job keduanya. Pesan sistem pun muncul. Anda telah memilih satu-satunya profesi tersembunyi Evil Doctor. Anda mendapatkan misi tersembunyi unik. Silver Heart. Satu-satunya misi transfer job adalah menghabisi bos humanoid level silver dan mendapatkan hatinya. Batas waktu 1 bulan. Setelah selesai memilih, Lin Luo pun mengatakan untuk berpisah dengan Tang Cheng dan Yining. Yining menebak apakah Lin Luo melakukan ini untuk misi dari transfer jobnya. Yining juga menawarkan bantuan jika Lin Luo membutuhkannya. Tang Cheng menambahkan jika dia dapat memberikan bantuan untuk menahan beberapa serangan, dan menurutnya ini akan menjadi lebih aman jika bersama-sama. Lin Luo mengatakan jika misinya adalah untuk menghabisi bos humanoid level silver. Katanya akan sangat sulit menemukannya di alam liar. Bahkan jika mereka menemukannya di alam liar, monster itu akan diambil alih oleh orang lain yang lebih berkuasa. Dan itu ada satu di menara ujian ini.
Yining tahu jika monster itu adalah bos di lantai 30. Yining khawatir jika Lin Luo pergi ke sana sendirian. Namun Lin Luo tak mau jika harus bersama mereka. Lin Luo tak yakin jika dia bisa bertarung sambil melindungi mereka berdua. Tang Cheng tetap memaksa. Dia mengatakan jika tanpa Lin Luo, dia hanya akan berhenti di lantai 19. Dan sekarang dia dapat mencapai lantai 26 dan berhasil menghasilkan banyak uang. Namun keputusan Lin Luo sangat bulat. Dia tetap akan melakukannya sendirian. Kemudian dia berpamitan untuk melakukan misinya. Namun Yining tetap khawatir. Dia memegang tangan Lin Luo dan mencoba menghentikannya. Yining memberikan sebuah benda untuk dibawa olehnya saat melaksanakan misinya. Katanya Lin Luo harus mengutamakan keselamatannya. Benda itu adalah stand-in puppet. Barang khusus sekali pakai yang dibawa. Dapat menahan terhadap serangan mematikan sekali dan kemudian menghilang. Namun Lin Luo menolaknya. Katanya benda itu sangat penting bagi Yining. Jadi, dia tidak bisa menerimanya. Dalam hati Lin Luo, ini barang berharga. Pasti barang itu diberikan oleh keluarganya untuk menyelamatkan hidupnya. Dengan benda itu, sama saja memiliki satu kehidupan lagi. Namun, Yining tetap memaksa. Yining mengatakan jika keselamatan Lin Luo adalah yang paling penting baginya. Lin Luo lah yang paling dia pedulikan. Dalam hati Yining, oh, aku hampir saja mengakui cintaku padanya. Ini tempat yang aneh untuk mengaku seperti itu. Setelah Lin Luo menerimanya, Yining dan Tan Cheng pun keluar dari Tower of Trial meninggalkan Lin Luo. Hadiah ini terlalu berharga. Apakah aku harus mengembalikannya kepada Yining? Apakah Lin Luo akan berhasil menyelesaikan misinya? Nantikan kelanjutannya di part berikutnya.